Pernahkah Anda bertanya, mengapa beberapa brand atau pemimpin bisnis terasa begitu menginspirasi, sementara yang lain terasa biasa saja meskipun produknya bagus? Dan bagaimana jika saya katakan rahasianya bukan pada apa yang mereka jual, tapi mengapa mereka melakukannya? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyelami sebuah konsep yang secara fundamental mengubah cara saya memandang kepemimpinan, marketing, dan bahkan personal branding. Konsep ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Beberapa tahun lalu, saya menghadiri sebuah presentasi penjualan. Tim salesnya sangat profesional, slide-nya bagus, datanya lengkap. Mereka menjelaskan semua fitur canggih produk mereka, A sampai Z. Mereka menjelaskan apa yang mereka jual dengan sangat detail. Mereka juga menjelaskan bagaimana teknologi mereka lebih unggul dari kompetitor. Tapi setelah 30 menit, saya merasa ada yang kosong. Tidak ada koneksi, semuanya terasa dingin dan transaksional. Saya yakin banyak dari kita pernah mengalami hal serupa. Kita dibombardir dengan pesan tentang produk yang lebih cepat, lebih canggih, lebih murah. Tapi sangat jarang kita mendengar mengapa perusahaan itu ada di luar sekadar untuk mencari keuntungan. Ini adalah cara komunikasi yang paling umum di dunia bisnis. Kita mulai dari hal yang paling konkret dan mudah dijelaskan. Apa yang kita lakukan. Lalu kita beranjak ke bagaimana kita melakukannya. Dan sangat-sangat jarang kita menyentuh inti yang paling dalam. Mengapa kita melakukan itu semua? Pola ini terasa logis, tapi ternyata para pemimpin dan brand yang paling inspiratif di dunia melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berkomunikasi dari dalam keluar. Inilah inti dari konsep yang diperkenalkan oleh Simon Sinek yang disebut The Golden Circle atau lingkaran emas. Bayangkan 3 lingkaran konsentris seperti papan target panahan. Di lingkaran terluar ada what atau apa. Ini adalah lapisan yang paling jelas. Setiap perusahaan di planet ini tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menjual software, mereka membangun properti, mereka menyediakan jasa konsultasi. Ini adalah produk atau layanan mereka. Di lingkaran tengah ada how atau bagaimana. Beberapa perusahaan tahu bagaimana mereka melakukannya. Ini adalah proses unik mereka, differentiating value proposition mereka. Mungkin mereka punya teknologi paten, atau budaya kerja yang khas, atau proses desain yang tidak dimiliki orang lain. How adalah hal yang membuat mereka istimewa atau berbeda. Dan di pusat lingkaran, di intinya ada why atau mengapa. Ini adalah bagian yang paling sulit dipahami, tapi paling penting. Sangat sedikit individu atau organisasi yang bisa mengartikulasikan dengan jelas mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Dan mengapa di sini bukan soal uang. Uang adalah hasil. Mengapa adalah tujuan Anda, keyakinan Anda, alasan eksistensi Anda, mengapa perusahaan Anda ada, mengapa Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi, dan yang terpenting, mengapa orang lain harus peduli. Sekarang, mari kita lihat perbedaan dampaknya. Kebanyakan perusahaan berkomunikasi dari luar ke dalam. Pesan marketing mereka terdengar seperti ini. Kami membuat komputer yang hebat, desainnya indah dan mudah digunakan. Mau beli? Pesan ini logis, rasional, tapi tidak ada percikan emosi di dalamnya. Sekarang, mari kita balik urutannya, seperti yang dilakukan oleh brand-brand inspiratif. Mari kita ambil contoh Apple, sebuah studi kasus klasik untuk model ini. Jika Apple berkomunikasi dari dalam keluar, pesannya akan terdengar seperti ini. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya pada menantang status quo. Kami percaya pada cara berpikir yang berbeda. Cara kami menantang status quo adalah dengan membuat produk yang didesain dengan indah, simple, dan ramah pengguna. Dan kami kebetulan membuat komputer yang hebat. Tertarik untuk memilikinya? Terasa bedanya, bukan? Pesan yang kedua terasa jauh lebih kuat. Ia tidak sekadar menjual produk, ia mengajak kita menjadi bagian dari sebuah keyakinan, sebuah gerakan. Ini membuktikan satu hal fundamental. Orang tidak membeli APA yang Anda lakukan. Mereka membeli mengapa Anda melakukannya.
Saat Anda menjual apa yang Anda lakukan, Anda menjual komoditas. Anda bersaing di level fitur, kualitas, dan harga. Ini adalah perlombaan menuju dasar di mana loyalitas sulit dibangun. Tapi saat Anda menjual mengapa Anda melakukannya, Anda menjual sebuah keyakinan. Anda menarik orang-orang yang percaya pada apa yang Anda percayai. Dan disitulah loyalitas sejati lahir. Dan yang menarik, ini bukan sekadar teori marketing yang indah. Ini berakar kuat pada biologi otak manusia. Jika kita membelah otak manusia dari atas ke bawah, strukturnya berkorelasi sempurna dengan the golden circle. Bagian terluar otak kita, neokorteks, berhubungan dengan lingkaran Watt. Neokorteks bertanggung jawab atas semua pemikiran rasional dan analitis kita. Ia memahami fakta, angka, fitur, dan manfaat. Neokorteks juga yang mengelola bahasa. Sementara itu, dua bagian tengah otak kita yang secara kolektif disebut sistem limbik berhubungan dengan lingkaran how dan why. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita seperti kepercayaan dan loyalitas. Ia juga bertanggung jawab atas semua perilaku manusia dan pengambilan keputusan. Tapi ada satu hal penting, otak limbik tidak memiliki kapasitas untuk bahasa. Inilah sumber dari gut feeling atau kata hati. Ketika kita merasa sebuah keputusan terasa pas, tapi sulit menjelaskannya dengan kata-kata, itu adalah otak limbik kita yang sedang bekerja. Kita bisa saja memaparkan semua data dan fakta yang mendukung sebuah keputusan, tapi jika rasanya tidak pas, kita seringkali ragu. Ketika kita berkomunikasi dari luar ke dalam, dari what ke why, kita berbicara langsung ke neokorteks. Orang bisa memahami informasi yang kita berikan, tapi itu tidak serta-merta menggerakkan perilaku mereka. Namun, ketika kita berkomunikasi dari dalam keluar, dimulai dari why, kita berbicara langsung ke sistem limbik, bagian otak yang mengendalikan pengambilan keputusan. Kita membangun koneksi emosional terlebih dahulu. Dan kemudian what yang kita tawarkan, produk, layanan, fitur, berfungsi sebagai bukti nyata dan rasional dari keyakinan yang sudah kita sampaikan. Ini membawa kita pada perbedaan krusial antara dua cara untuk mempengaruhi perilaku manusia, manipulasi dan inspirasi. Manipulasi adalah taktik yang sangat umum, menurunkan harga, mengadakan promosi, beli satu gratis satu, menggunakan rasa takut seperti dengan memberikan penawaran terbatas atau tekanan sosial. Taktik-taktik ini berhasil, mereka bisa menghasilkan transaksi, tapi mereka tidak membangun loyalitas. Loyalitas adalah ketika pelanggan bersedia menolak produk yang lebih baik atau harga yang lebih murah demi tetap berbisnis dengan Anda. Manipulasi tidak akan pernah bisa menciptakan perasaan itu. Inspirasi, di sisi lain, bekerja pada level yang berbeda. Ketika Anda mengkomunikasikan why Anda menginspirasi, Anda memberikan orang-orang sebuah keyakinan untuk dipegang. Orang-orang yang membeli produk Apple tidak melakukannya hanya karena butuh komputer. Mereka melakukannya karena produk Apple menjadi simbol dari identitas mereka. Mereka adalah orang-orang yang ingin menantang status quo. Tujuan dari bisnis bukanlah menjual kepada semua orang yang butuh apa yang Anda punya. Tujuannya adalah menjual kepada orang-orang yang percaya pada apa yang Anda percaya. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan raksasa. Ini berlaku untuk kita semua sebagai profesional dan pemimpin. Sebagai seorang pemimpin di sebuah tim sales atau marketing, apakah tim Anda tahu target penjualan mereka? Tentu saja. Itu adalah what mereka. Apakah mereka tahu strategi untuk mencapainya? Mungkin. Itu adalah how mereka. Tapi, apakah mereka tahu mengapa pekerjaan mereka penting? Mengapa perusahaan ini ada? Dan mengapa kontribusi mereka berarti? Itu adalah why. Ada sebuah analogi indah tentang dua tukang batu. Keduanya melakukan pekerjaan yang sama persis. Ketika orang pertama ditanya, apa yang sedang kamu lakukan? Ia menjawab dengan lesu, saya sedang menumpuk batu bata. Ketika orang kedua ditanya pertanyaan yang sama, ia menjawab dengan mata berbinar, saya sedang membangun sebuah katedral. Keduanya melakukan what yang sama, tapi why yang berbeda memberikan energi, motivasi, dan makna yang sama sekali berbeda. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang bisa membuat timnya melihat katedral yang sedang mereka bangun, bukan hanya tumpukan batu bata. Ini juga berlaku untuk personal branding kita. Di LinkedIn, mudah sekali untuk mengisi profil kita dengan what, jabatan kita, perusahaan tempat kita bekerja, pencapaian-pencapaian kita. Kita juga bisa menambahkan how.
metodologi yang kita gunakan, keahlian spesifik kita. Tapi coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa why Anda? Mengapa Anda memilih jalur karir ini? Apa keyakinan yang mendorong Anda setiap hari? Apa kontribusi unik yang ingin Anda berikan pada industri atau dunia? Mengartikulasikan why Anda dan menjadikannya pusat dari narasi profesional. Anda akan menarik peluang dan koneksi yang jauh lebih bermakna. Anda tidak lagi hanya seorang sales director, Anda adalah seseorang yang percaya pada kekuatan membangun hubungan tulus untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Anda tidak lagi hanya seorang marketing manager, Anda adalah seseorang yang bersemangat untuk menghubungkan solusi inovatif dengan masalah nyata yang dihadapi pelanggan. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan beberapa pertanyaan untuk direnungkan. Untuk para pemimpin, apakah tim Anda tahu mengapa mereka melakukan pekerjaan mereka, atau mereka hanya tahu apa yang harus mereka kerjakan? Bagaimana Anda bisa mulai mengkomunikasikan katedral yang sedang Anda bangun bersama untuk para profesional? Bisakah Anda mengartikulasikan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan di luar sekadar untuk mendapatkan gaji? Apa keyakinan inti yang menjadi kompas karir Anda? Dan untuk brand Anda, baik itu personal maupun korporat, jika brand Anda lenyap besok, adakah yang akan benar-benar merindukannya dan mengapa? Memulai dengan why mungkin terasa lebih sulit karena ia memaksa kita untuk introspeksi, tapi itu adalah fondasi. Fondasi dari komunikasi yang menginspirasi, kepemimpinan yang berdampak, dan loyalitas yang tidak tergoyahkan oleh harga atau fitur. Karena pada akhirnya, profit bukanlah sebuah tujuan. Profit adalah hasil. Hasil dari memiliki why yang jelas dan menjalankannya secara konsisten. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.